Enam ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sahabat BSD semuanya, di sini saya akan menyampaikan kultum mengenai bersyukur dalam segala keadaan. Nah, bersyukur ini merupakan kunci ketenangan hati, keberkahan rezeki, dan kebahagiaan sejati. Nah, rasa syukur itu ada pilar utamanya, yaitu ada yang pertama, pilar yang pertama itu hati. Meyakini secara tulus bahwa setiap nikmat besar maupun kecil itu murni berasal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pilar yang kedua adalah lisan. Dengan lisan kita memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ucapan alhamdulillah, zikir dan perkataan yang baik. Kemudian pilar yang ketiga, anggota badan. Nah, dengan anggota badan, kita menggunakan seluruh nikmat fisik, kesehatan, dan harta untuk ketaatan serta kebaikan sesama. Nah, landasan syukur ini juga terdapat dalam Al-Quran, yaitu terutama dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waskuruni kurkum waskuru li wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, landasan yang Quran yang kedua adalah Quran Surat Al-Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartu ina adzabi lasyadid. Yang artinya, sungguh jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ini adalah janji Allah yang 100% pasti bersyukur bukan sekadar formalitas formalitas lisan, tapi magnet keberkahan. Kemudian tambahan nikmat itu bisa berupa harta, tetapi juga ketenangan jiwa, kesehatan, dan keluarga yang harmonis. Nah, dalam menghadapi ujian kehidupan, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang muslim jika mendapat ketenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika tertimpa kesulitan, ia bersabar, dan itu juga baik baginya. Itu merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syukur dan sabar itu seperti dua sisi mata uang, yaitu keduanya saling melengkapi keimanan kita dalam situasi apapun, baik lapang maupun sempit. Nah, ini ada tiga kunci untuk melatih rasa syukur, yaitu dengan melatihnya itu yang pertama, kita harus melihat ke bawah. Dalam urusan dunia, lihatlah orang yang berada di bawah kita, agar kita tidak meremehkan nikmat Allah yang telah didapatkan. Kemudian kunci yang kedua, yaitu sikap qanaah, yaitu merasa cukup dan ridho dengan apa yang Allah bagikan, serta meyakini bahwa takdir Allah adalah pilihan yang terbaik bagi hambanya. Kemudian kunci yang ketiga, yaitu adalah gemar berbagi. Gemar berbagi itu bisa meringankan beban orang lain melalui sedekah dan bantuan sebagai wujud nyata rasa terima kasih atas nikmat rezeki. Nah, kemudian ini ada perbandingan syukur dan kufur. Seorang hamba yang bersyukur itu hatinya menjadi tenang dan lapang dada. Lisannya senantiasa memuji Allah. Kemudian nikmatnya digunakan untuk ketaatan dan saat diuji, ia sabar serta berbaik berprasangka. Kemudian sebaliknya, hamba yang kufur nikmat itu selalu merasa kurang dan gelisah serta sering mengeluh dan mempertanyakan takdir Allah. Kemudian penggunaan hak nikmatnya itu dipergunakan untuk maksiat atau berfoya-foya. Kemudian ketika dia mendapatkan sebuah ujian, responnya itu akan langsung berputus asa dan menyalahkan keadaan. Nah, kemudian, nah, teladan agung dari rasa syukur ini yaitu adalah ketika suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa beliau tetap beribadah hingga kakinya bengkak, padahal dosa-dosanya telah diampuni. Rasulullah SAW menjawab, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang pandai bersyukur?
Nah, inilah menjadi teladan tertinggi syukur bukan karena kita berkekurangan, tetapi karena kita mencintai Allah. Nah, ini ada dampak positif jika kita bersyukur. Yang dengan bersyukur itu terbukti besar dan dengan bersyukur ketenangan jiwa kita itu 95% jadi tenang. Kemudian 90% menghadapi tahan untuk menghadapi ujian dan 85% menjaga keharmonisan hubungan dan 88% itu menjadi kekusikan ibadah kita. Ini syukur itu terbukti secara ilmiah intelektual. Berarti syukur itu bukan hanya soal spiritual saja, tetapi juga menguatkan mental kita dalam menghadapi ujian. Nah, mungkin kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kultum yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi kita untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.